Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat dalam membuat kontennya, jangan lupa like, comment, and subscribe tombol yang ada di bawah ini. Kita lanjutkan anak-anak. Pada sesi kali ini yang kita bahas adalah listrik dinamis atau listrik mengalir, di mana pada gambarnya ini ada sebuah rangkaian di mana komponen utama dari rangkaian tersebut adalah sebuah baterai atau tegangan, ya, sebuah baterai atau tegangan. Kemudian menentukan arus listrik dan arus elektron. Jadi pada rangkaian listrik seperti ini ada dua arus yang harus diketahui, ada arus listrik dan arus elektron. Apakah perbedaan dari arus listrik dan arus elektron? Coba kita lihat. Ya, saklar kita tutup, kemudian lampu menyala. Nah, dari lampu menyala ini kok bisa Pak lampu ini bisa menyala? Ini pada gambar rangkaian di sebelah masih terbuka. Setelah kita tutup, ternyata ada titik warna merah dan ada titik warna biru yang mengalir. Oke, titik yang warna merah ini menunjukkan arah arus listrik, sedangkan titik yang berwarna biru ini menunjukkan arah elektron, ya. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Maksudnya potensial tinggi adalah dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Sedangkan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Jadi pada rangkaian seperti ini, rangkaian listrik, baik nanti ada arus AC atau arus DC yang akan kita bahas selanjutnya, itu ada dua arus listrik yang mengalir. Ada dua arus yang mengalir, ada arus listrik dan ada arus elektron. Nah, arus elektron ini apabila kita menggunakan sumber tegangan baterai, nah ini yang menyebabkan baterai akan habis, di mana kutub negatif, ya, atau potensial rendah ini akan selalu mengikat pada kutub positif. Ini sudah ada pada pelajaran listrik statis, ya, kalau di kelas 9. Nah, berarti untuk adanya arus listrik atau bisa membuat listrik dinamis itu syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah elektron dapat mengalir pada suatu rangkaian jika ada beda potensial. Akan tetapi jika rangkaiannya terbuka, elektron tetap tidak bisa mengalir walaupun ada beda potensial. Beda potensial itu baterai, ya, baterai, kemudian ada lampu, kemudian ada saklarnya. Kalau saklarnya ini terbuka, maka arus listrik tidak bisa mengalir, ya. Jadi untuk bisa mengalirnya arus listrik syaratnya ada berapa? Syaratnya ada 3. Nomor 1, harus ada beda potensial. Nomor 2, rangkaian listrik harus tertutup. Dan yang ketiga adalah harus ada arus listrik. Ya, ini nomor 3 salah ini. Nomor 3 harus ada arus listrik, nanti dibenarkan sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya besaran-besaran listrik. Listrik memiliki besaran-besaran, diantaranya satu adalah tegangan. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt.
Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Jadi tegangan ini satuannya volt, kalau peralatannya ya sumbernya kalau AC itu didapatkan dari PLN, kemudian kalau DC bisa didapatkan dari baterai atau charge. Nanti di slide yang berikutnya akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan ampere. Jadi satuannya arus listrik adalah ampere. Kemudian yang ketiga, hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbedaan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misal resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Satuan dari hambatan listrik adalah ohm. Ya, ohm atau omega lambangnya. Kemudian rumus besaran listrik kalau dirumuskan E sama dengan I kali R ya. Rumusnya E sama dengan I kali R, di mana E itu sama dengan tegangan terminal atau volt. Nanti lambangnya bisa E bisa V ya, enggak apa-apa. Kemudian arus listrik satuannya ampere, kemudian hambatan listrik satuannya ohm. Baik anak-anak, itu tadi adalah pengertian sedikit dari listrik dinamis. Kemudian tugasnya itu bisa Anda baca, kemudian tulis di bukunya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.